Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu operasi hitungan bilangan bulat ya. Kalau sebelumnya kita pengenalan bilangan bulat, ada positif dan negatif. Kali ini kita akan masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah penjumlahan terlebih dahulu. Nanti ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, namun akan kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama-tama, di sini di buku itu halaman 9 ya, halaman buku matematika halaman 9 dan halaman 10 untuk penjumlahan. Sedikit Bapak jelaskan. Berikut ini beberapa konsep penting yang harus Anda pahami dalam penjumlahan bilangan bulat ya. Jika yang pertama, jika bilangan bulat, Bapak tuliskan di bawah yang poin 1. Ganti warna dulu sebentar. Jika bilangan bulat positif tandanya seperti ini ya. Jika bilangan bulat positif, Bapak tanda kurung. Kok ada sekali alatnya. Jika bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian yang kedua, jika bilangan bulat negatif, jika bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya yang ketiga, sebentar, kok lihat alatnya. Oke. Jika bilangan bulat positif ditambah bulat negatif ya, maka hasilnya tergantung pada bilangan mana yang angkanya lebih besar ya. Jika bilangan negatif angkanya lebih besar, maka hasilnya negatif. Kemudian jika bilangan positif lebih besar, maka hasilnya positif. Misalkan contohnya seperti ini. Ini contoh nomor 3 ya. Contoh yang pertama, bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif. Misalkan kita punya, contohnya ini. Misalkan kita punya contoh 5, sebentar. 5 ditambah negatif 8. Di sini kita lihat yang lebih besar yang mana. Kalau dia yang lebih besar negatif, maka hasilnya negatif ya. Kalau yang lebih besarnya positif, maka hasilnya positif. Kita lihat mana yang lebih besar. Contoh di sini yang lebih besar adalah negatif, maka kita tulis negatif. Jadi ibaratnya tuh ini kita punya hutang, kita bawa uang 5.000, tapi hutang kita 8.000. Berarti masih ada utang 3.000. Atau kalau udah kasih tanda negatif sini, langsung kurangi aja. 8 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 3. Ini kasus yang pertama. Kalau kasus yang kedua, misalkan negatifnya lebih besar. Misalkan contohnya negatif 4 ditambah positif 6.
sama dengan. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti positifnya lebih besar ya. Berarti kalau udah ada positif tidak perlu ditulis tandanya, kecuali negatif, biarkan aja. Nah, jadi ini ibaratnya kamu punya utang 4.000, kemudian kamu kasih ke pedagangnya uangmu yang 6.000 untuk membayar hutangmu yang 4.000, berarti sisa uangmu adalah 2.000. Nah, jadi kalau ketemu kasus seperti ini, lihat bilangan mana yang lebih besar ya. Kalau yang lebih besar negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kalau yang lebih besar itu positif, hasilnya positif. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Ini kurang lebih sama, operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat ya. Nanti kalau kalian mau scan ini ada aplikasi namanya ERL, nanti Bapak bagikan linknya di grup ya, ERL. Nah, jadi kalau di sini digambarkan digambarkan positif itu dikasih kancing positif dan kancing negatif. Yang positif dikasih tanda biru, yang negatif dikasih tanda hitam. Oke, kita masuk contoh ke sini. Oh iya. Kemudian yang kedua, jika bilangan tersebut dijumlahkan dengan 0, maka tidak berpengaruh ya ke hasilnya. Misalkan ini di contohnya nih, 3 ditambah 0 berarti tetap di 3, tidak ngaruh ya. 3 ditambah 0 tambah 0 tetap di 3, tidak mempengaruhi bilangan tersebut. Oke, ini contoh Bapak jelaskan yang di buku. Kita memiliki 4 kancing positif ditambah 4 kancing negatif ya. Nah, kita kalau digambarkan seperti ini, 1, 2, 3, 4, negatifnya di bawah, 1, 2. Kita pasangkan berapa kancing yang tidak berpasangan, berarti itulah hasilnya, yaitu 2. Kamu punya kamu punya uang 4, bayar hutang 2, berarti sisanya ada 2. Seperti itu sederhananya. Ini kalau yang nomor 2 kasusnya sama seperti yang Bapak jelaskan di samping ya. Bapak rasa tidak perlu jelaskan lagi. Misalkan hutangmu 5 dibayar 2, berarti sisa hutangmu ada 3. Itu lihat mana yang lebih besar bilangannya, itulah hasilnya. Misalkan besar positif berarti positif, besar negatif berarti negatif. Kemudian yang kedua, penjumlahan dengan garis bilangan ya. Garis bilangan ini kalau ini lebih mudah, kalian tinggal lihat keterangannya. Untuk bilangan positif itu mobilnya kalau digambarkan seperti ini garis bilangan. Kalau bilangan positif itu maju ke kanan, jatuh geser ke kanan. Kalau bilangan negatif itu mobilnya mundur ke kiri ya. Oke, kalau contoh yang dijabarkan di sini, 6 ditambah positif 6 ditambah negatif 8 ya. Berarti mobilmu harus mulai dulu dari 0. Nah, ini Bapak ganti warna dulu. Mobilmu harus titik perangkatnya harus mulai dari 0 dulu. Misalkan mobilmu kamu punya 6, ini kan bilangan positif 6, berarti mobilmu harus maju sampai ke angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ditambah negatif 8. Ingat kuncinya, kalau positif itu maju, kalau negatif itu mundur. Ketika udah maju 6 langkah ya, karena itu positif berarti maju 6 langkah, ditambah negatif 8, berarti kamu harus mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka letak mobilmu terakhir adalah di negatif 2. Seperti itu ya. Ingat kuncinya, kalau positif maju, negatif itu mundur. Kemudian contoh yang kedua
yang kedua di bawah. Oke, di sini kasusnya negatif 4 ditambah negatif 2. Oke. Titik awal keberangkatan harus mulai dari 0 ya, seperti di SPBU mulai dari 0. Oke, kita lihat angka pertama negatif 4, berarti kita harus mundur dulu. 1, 2, 3, 4 ditambah negatif 2. Letak terakhir mobilmu adalah negatif 4. Dia harus mundur lagi sebanyak 2 kali dari negatif 4. 1, 2. Oke, berarti titik akhirnya itu ada di negatif 6. Ibarat utangmu 4, kamu utang lagi 2, utangmu bertambah menjadi 6. Oke, seperti itu kira-kira untuk pembahasan penjumlahan ya. Untuk tugasnya nanti Bapak kirim yang ada di latihan 3. Latihan 3 halaman 10. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.